Pak Arbi, kali ini kita mau menyampaikan pertanyaan terkait dengan bagaimana penanganan siswa ya, terutama bagaimana menangani siswa yang salah di bagian tertentu begitu ya, dan berulang-ulang. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui bahwa siswa itu benar-benar sudah bisa gitu, bukan hanya sekedar tahu atau asal merasa mengerti tapi belum mengerti sebenarnya. Yang ketiga, bagaimana menangani siswa yang ketinggalan. Apakah perlu ada kelas tambahan, apakah perlu ada remedial, atau memang dia harus mengulang mandiri? Oke, jadi sebelum ke sana ya, intinya kita pengen tahu bagaimana cara handle siswa-siswa yang istilahnya tadi ya, apakah dia ketinggalan gitu ya, terus ada yang dia bisa di satu hal, nggak bisa di bagian lain gitu ya. Nah, sebelum ke sana kita perlu tahu bahwa kita sekarang dalam posisi sudah punya bahasa ibu ya. Nah, sudah punya bahasa ibu, sudah punya bahasa pertama. Kita dalam posisi untuk mendapatkan bahasa kedua gitu ya. Nah, itu yang dinamakan second language acquisition. Nah, ini beda dengan bayi ya. Untuk mendapatkan yang kita nggak punya apa-apa, untuk mendapatkan bahasa pertama, itu namanya FLA ya, first language acquisition. Nah, dalam second language acquisition ini yang selalu jadi masalah ini adalah bahasa ibu. Sejauh mana bahasa ibu itu merintangi dia punya potensi untuk masuk ke bahasa kedua. Ya. Nah, contohnya apa nih? Itu selalu kita bisa breakdown di 4 pilar ya. Jadi di piramid ya. Jadi kan saya selalu buat piramid gitu ya. Nah, ini paling bawah kan fonetik ya, ini kan suara. Nah, suara-suara bertemu jadi kata gitu ya. Nah, kata-kata bertemu jadi frase dan kalimat. Nah, frase kalimat bertemu jadi cerita gitu ya. Nah, disinilah ada strategi, ada budaya, ada macam-macam gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, jadi anak-anak itu dia kemampuan dalam tadi ya seperti yang saya sampaikan, kalau dalam keseharian dia itu tidak usah berpantun pun nggak apa-apa gitu ya. Ya dia nggak perlu berpantun ya. Nah, tapi ketika dia dalam bahasa keduanya itu dia harus banyak berpantun gitu ya. Itu akan sangat susah, berarti dia harus kembali lagi ke bahasa ibunya untuk berpantun gitu ya. Jadi dia harus dapat feelingnya kayak gimana sih gitu ya. Nah, terus jadi kan tadi ya misalnya ada orang Sunda, terus kemudian Sunda, ada misalnya Jawa gitu ya. Nah, Jawa pun ada Jawa yang Banyumasan ya. Banyumasan itu pakai A ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya yang di Solo dan ke timur itu kan pakai Solo Jogja ke timur itu kan pakai O ya. Ya. Nah, makanya kan kalau ada apa itu ngapa gitu kan. Nah, bahasa Jawa zaman dulu tuh kan harusnya ngapak ya. Ya. Tapi karena Sultan Agung itu merasa bahwa bahasa Arab itu keren gitu ya. Akhirnya apa ini jadi ngopo gitu. Nah, itulah akhirnya kan jadi ini ya, jadi seperti itu. Nah, dan itu turun gitu. Nah, sehingga implikasinya besar sekali ya. Jadi kan dalam bahasa Jepang itu pola kalimatnya adalah kalau informasi nggak selesai, kita ke atas. Selesai turun. Misalnya saya ingin makan gitu ya. Nah, ini kan bahasa Indonesia, bahasa Jepangnya watashi wa, watashi penanda subjek kan. Nah, ini satu kesatuan. Bahasa Indonesia nggak perlu ada penanda apa-apa, ini kan. Nah, terus kemudian penanda verbalnya atau isi predikatnya tabetai. Tabetai des gitu ya. Nah, ini ditutup dengan des kan. Nah, dalam bahasa Jepang watashi wa kan ke atas nih.
tabitaides. Nah ini selesai nih gitu. Ini polanya kan mirip seperti ini ya ritmenya. Walaupun kalau misalnya di dalam bahasa Jepang juga untuk dialek-dialek tertentu nggak kayak gini. Watashi wa tabitai desu, ada kayak gitu tuh. Ya. Nah ada yang diseret gitu ya. Nah tapi dalam bahasa yang yang baku itu seperti ini gitu. Nah sehingga saya ingin makan. Ini mirip bahasa Indonesia nih gitu. Yang bisa bahasa Sunda, Pak Ibra, bahasa Sundanya gimana nih? Urang, abdi. Oh, yang dahar ya. Ya. Abdi. Ya, nah ini kan ke atas dulu gitu ya. Jadi saya teh gitu kan bisa pakai ini ya. Itu teh apa gitu kan? Itu mah gitu kan? Ini kan orang Sunda seperti itu ya. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa kan nggak ada kayak gitu. Gimana kalau Andes? Ya, itu mah ya itu aja. Itu aja gitu ya. Iya. Nah, artinya sebenarnya kalau orang Sunda di sini mestinya dia lebih harusnya lebih cepat gitu ya. Dia harusnya lebih cepat menguasai intonasi untuk dia bisa seperti orang Jepang gitu ya. Nah, kemudian dia masuk lagi kan, kalau bahasa kerennya kan di sini fonetik ya. Fonetik. Ada fonetik, ada morfologi, ada sintaks ya, sintaks, ada kita bilangnya konteks ya, konteks, bumiago. Nah, di sini ini semua adalah dalam rangka kita menciptakan arti kan, semantik. Ya, ini selalu seperti itu gitu. Ya, nah intinya ketika kita melihat anak itu nggak bisa gitu ya, kita harus melihat itu dari dia di mana gitu. Iya. Nah, misalnya tadi di bab 21 ya contohnya, itu kan kita bicara I think apa gitu. Nah, misalnya seperti ini nih. Kadang-kadang ada anak yang nggak bisa membedakan antara bedanya kalimat dengan frase itu apa gitu ya. Saya kira dia maling gitu. Atau saya kira dia maling. Ini ada dua arti kan. Misalnya saya kira dia maling. Ini bisa benar-benar dia maling, atau saya kira dia maling nih, gitu ya. Nah kalau dalam bahasa Jakarta kita kasih nih itu udah pasti sesuatu yang saya kira dia maling nih gitu. Ya. Tapi kalau saya bilang saya kira dia maling, ternyata bukan, misalnya, ya kan. Nah ini dalam bahasa Jepang kan kita menggunakan dua. Misalnya saya kira dia maling, karega dorobo des, dorobo da tomoimasu. Tapi kalau misalnya tadi ya, saya salah kira gitu ya, itu dia menggunakan past tense, bentuk lampau gitu ya. Karega dorobo janakata. Jadi dia ternyata bukan maling gitu kan. Iya. Nah, contoh-contoh kayak gini ya, mungkin dalam bahasa sehari-hari dia nggak akan pakai kata saya kira gitu. Oh dia maling nih gitu. Iya, katanya maling nih gitu. Kalau kita bilang ya misalnya dia kira kan dia kira Andi maling gitu ya. Iya. Kan mungkin dalam bahasanya si ibunya mungkin dia nggak akan pakai bentuk seperti ini ya. Katanya dia maling. Atau kiranya dia maling gitu ya. Nah, nya ini kan sebenarnya dari kata dia, ini kan keluarga suara ya, T, D, N ya. Makanya kan ini satu keluarga nih. Jadi D itu paling gampang untuk jadi nasal ya, itu nya. Ini kan apakah kita makanya jadi nya ya. Jadi nya dan dia itu tuh dari asal yang sama gitu. Saya kan bisa aja nulis pakai nia gitu ya. Kata nia gitu ya. Kata nia. Kayak gini ya. Ini agak sedikit kita bicara masalah sejarah kata ya. Kiranya. Nah, mungkin dia menggunakan ini ya. Nah, sedangkan dalam bahasa Jepang atau dalam terjemahan yang buku ya, terjemahan buku, dia menggunakan istilahnya to omoimasu itu dia menggunakan dia kira misalnya gitu. Apa ini sensei? Saya nggak pernah pakai ini dalam bahasa ibu saya gitu. Nah,
Jadi kadang-kadang kita harus bedah di sini. Terus kemudian ada lagi yang masalah sering muncul itulah transitif intransitif. Apa namanya? Transitif intransitif. Nah, banyak orang yang nggak tahu juga bedanya apa. Jadi misalnya gini, saya kira Andi maling gitu ya. Nah ini misalnya dia kira Andi maling ini adalah kalimat majemuk ya. Majemuk. Di sini Andi maling ini frase. Nah, atau kita juga bisa juga bilang kalimat ya. Kalau dia idenya selesai. Misalnya transitif. Transitif ini kan seperti dia butuh objek ya. Misalnya membaca pasti ada bukunya kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya intransitif, misalnya apa nih? Dalam bahasa Indonesia kita pakai terbaca misalnya. Oh, buku huruf ini terbaca gitu. Oh, berarti dia kan nggak perlu objeknya. Iya. Atau misalnya ini kebetulan saya bikin pairingnya aja ya, pairingnya. Nah, dalam bahasa Jepang ada pairing-pairing seperti ini. Menjadi misalnya apa? Berdiri dan mendirikan misalnya. Ya, jadi misalnya berdiri dan mendirikan. Dalam bahasa Indonesia kan kita sama ya menggunakan satu kata dasar yang sama, idenya sama, tinggal dia itu tuh sendiri saja atau dia itu apa ya harus ada dua aktor gitu kan. Nah kalau bahasa Indonesia kan menggunakan imbuhan ya. Nah dalam bahasa Jepang ini kan dia cukup tatsu, T-nya sama ya. Nah tapi satu lagi adalah tateru gitu ya. Nah, kalau kita tulis dalam Romaji lebih jelas ya, tatsu, tateru. Nah, walaupun di sini dia ada banyak kanji ya, karena kan dalam Chinese literatur itu kan istilahnya dia mau membangun apa atau mendirikan apa itu kan pekerjaannya beda ya. Nah ini contoh juga ya misalnya. Dalam bahasa Jepang itu kita mengenal ada kata yang namanya hanasu ya. Hanasu. Ini bisa ditulis bicara gitu ya. Bicara itu dia melepaskan kata-kata gitu ya. Nah, tapi hanasu itu bisa juga misalnya melepaskan burung. Ini sama hanasu juga. Torio hanasu itu juga melepaskan. Jadi artinya sebenarnya bicara itu melepaskan sesuatu gitu. Dalam bahasa Jepang itu kanjinya sebelum kanji masuk itu dalam frameworknya orang Jepang satu gitu. Apakah itu melepaskan kata-kata atau itu melepaskan burung atau saya melepaskan diri dari seseorang gitu ya. Iya. Nah, ini salah satu contoh lah gitu. Jadi ketika kita sudah mulai agak sedikit, nah ini anak ini nggak tahunya di mana gitu. Oh, di bagian ininya misalnya, di bagian sintaksnya misalnya. Ya, nah kalau kita masuk menjelaskan di sini, tetap bingung, gitu. Nah, again kita harus bikin itu supaya masuk ke dalam alam bawah sadar dia. Caranya bagaimana? Satu kita bisa mengajari dia nyanyi gitu ya. Olahraganya apa? Jadi misalnya saya nggak tahu apakah misalnya nyanyian apa yang bisa yang menggunakan menggunakan bukan kosakata ya, menggunakan tata bahasa Minnan Nihongo bab berapa misalnya gitu ya. Nah mungkin bisa. Zaman dulu nggak bisa kita melakukan hal kayak ini gitu ya. Zaman sekarang itu enak banget gitu. Ya, nah sehingga dari situ apa yang kita lakukan itu adalah asal polanya itu bagaimana guru itu sekarang bukan enaknya. Jadi tugas seorang guru itu tidak membuat dia mengerti karena pengertian itu bisa berbeda ya. Karena pengertian itu bisa berbeda. Yang penting adalah bagaimana membuat satu bentuk atau pola itu nyantol sebenarnya. Pengertiannya bisa nanti beda-beda gitu. Iya, jadi kalau misalnya Andef bikin Cisan Simai gitu ya. Iya.
Nah, bikin Shisanshima setahun yang lalu dan sekarang pemahamannya pasti beda gitu. Pengertiannya, bagaimana saya mengerti tentang ini beda banget gitu ya. Nah, ini berubah terus pengertian saya mengenai. Nah, tapi kan apakah saya harus mengerti dulu untuk menguasai sebuah bentuk? Oke. Pemaknaannya bisa makin dalam ya. Tapi Betul. paling nggak dia udah punya polanya, udah punya Betul. gambaran arahnya kemana gitu. Ya, jadi sehingga ketika anak ini banyak bertanya ya, semakin kritis anak itu sebenarnya ya apa ya? Ada dua hal juga sih yang kritis itu adalah tadi dia merasa banyak dibodohin gitu ya. Nah, dia ketemu dengan guru-guru yang nggak tepat gitu ya. Nah, makanya dia selalu ngecek guru gitu ya. Nah, yang satunya lagi, dia ketemu dengan guru yang benar, tapi memang dia pengen tahu lebih dalam lagi gitu ya. Ya. Nah, sehingga dari sini guru tidak harus menjelaskan anak-anak ini begini nih gitu ya. Dia jelaskan apapun. Saya tadi menjelaskan berapa menit itu? Sekarang dari sejak awal. Sekarang 16. 16 menit. Apal ini karena saya kan jam terbangnya udah tinggi ya. Saya bisa langsung nulis ini itu dan sebagainya. Itu pun saya perlu 16 menit. Bayangkan kalau misalnya saya nyari, mungkin begini dan sebagainya gitu ya. Penjelasannya bisa 20 menit sendiri. Padahal jam kita hanya 55 menit. Waktu kita olahraganya kapan? Iya, nah sehingga dari situ, oke nak, nanti ibu akan cek dulu. Besok ibu akan kasih jawabannya ya gitu. Atau nanti malam saya akan kasih jawabannya gitu. Kalau ibu tahu gitu ya. Iya. Nah itu lebih wise sehingga nanti pertanyaan disimpan dulu ya gitu ya. Nah, atau kalau misalnya kita udah tahu bahwa ini orang Indonesia itu susah di sini gitu ya. Nah, kita udah kasih tahu dulu, anak-anak hari ini kita akan belajar sesuatu yang susah ya. Nah, karena orang Indonesia itu sebenarnya agak susah di bagian ini gitu. Nah, jadi kita udah kasih warning dia dulu, nggak ngerti nggak apa-apa ya gitu. Ya. Nah, ya begitu sih. Bisa ikut dulu karena tuh akan ada sesi selain setelah Bunpo, ada Chokai, ada Dokai, itu kan sama topiknya akan Betul. seputar itu ya, dilihatnya dari angle yang berbeda-beda. Betul. Dan kalaupun ketinggalan, selalu ada sesi malam yang bisa digunakan ya untuk. Betul. Dan tadi misalnya satu hal lagi, seseorang itu bisa menguasai bentuk, itu harus diulang-ulang. Iya. Nah, misalnya begini, kan ada orang yang katanya pinter lah gitu ya, jenius misalnya gitu ya. Nah, ya mungkin karena otak dia itu ada ya ada pola-pola yang dia simpan gitu. Apakah itu di gennya dia atau apanya dia gitu ya. Nah, yang pas cocok dengan pola itu gitu loh. Iya. Tapi ketika misalnya dia harus hidup di lingkungan yang berbeda, mungkin ya beda lagi. Contoh analoginya adalah misalnya ikan nggak bisa kita suruh naik pohon, tapi ketika dia dikasih air, dia cepat sekali gitu ya. Nah itu ketika kita jadi guru, sebaiknya kita punya pikiran seperti ini gitu. Ya, nah artinya apa? Bahwa kita harus mengolahragakan anak-anak itu. Kalau misalnya untuk mendapatkan satu pola, kamu susah gitu ya. 3 kali nggak bisa, harus 10 kali, harus 20 kali gitu, ya. Nah, kok gitu Sensei ya? Emang caranya harus kayak gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita buat pengulangan berarti ya. Pengulangan berartinya tadi, misalnya arti buat dia itu adalah misalnya nyanyi enak, seneng gitu ya. Nah, tiba-tiba saya bisa akuisisi bentuk itu, saya bisa mendapatkan bentuk itu tanpa saya harus ini gitu ya. Nah makanya ada yang namanya activity learning gitu ya. Nah kenapa? Misalnya gini, contoh yang bagus itu adalah kita sekarang punya Shokan Mochi ya. Ya, Shokan Mochi itu asalnya dari activity learning. Ya. Nah, jadi activity learning itu menarik gini. Pada saat kita bikin Shokan Mochi itu kan ada adonan tuh ya. Adonan itu bahasa Jepangnya kiji. Nah, adonan itu misalnya kita harus membuat adonan seperti bola gitu ya. Terus kemudian kita coba cubit dia bisa lentur atau tidak misalnya gitu. Ternyata adonan itu bisa dicubit. Nah dalam bahasa Jepang juga sama juga.
Jadi sesuatu yang mencubit itu kan, bahasa Indonesianya dicubit itu kan. Tapi ketika misalnya tiba-tiba kita dikasih satu apa namanya kijio tsuneru, loh kok adonan dicubit? Kata adonan kita belum tahu, mungkin saya juga belum pernah membuat apa namanya adonan gitu ya. Terus kemudian bahwa adonan itu dalam bahasa Indonesia juga bisa dicubit juga gitu. Nah, ternyata dalam bahasa Indonesia juga bisa. Nah, berarti bahasa itu akan lebih mempercepat saya untuk mengakuisisi, mencubit adonan. Nah, itu kijio tsuneru misalnya gitu ya. Nah, itu kata tsuneru itu kan susah banget tuh. Itu mungkin saya nggak tahu apakah itu mungkin masuk di N3 atau N2 gitu ya. Tapi anak-anak udah bisa melakukan ini gitu ya. Karena kita membypass dia tadi semantiknya dia itu, artinya itu untuk mendapatkan artinya itu kita bypass dengan kita kerjakan gitu ya. Nah, mungkin satu hal lagi yang perlu saya tambah adalah misalnya dia itu sopir misalnya. Nah, kita mungkin kalimat-kalimatnya itu kalau bisa relevan dengan apa namanya kehidupan dia sebagai seorang sopir sehari-hari gitu ya. Nah, tadi misalnya Andi gitu ya, kan umum gitu ya. Jadi dia ingin bekerja di perusahaan apa tadi ya? Perusahaan saya lupa tadi ya. Oke lah. Misalnya dia ingin pergi ke Jepang, ingin bekerja di perusahaan otomotif misalnya gitu ya. Nah, kan tapi dia ini ya, dia sopir kan dia kan. Jadi Andi berasal dari desa, dia ingin ke Jepang menjadi sopir misalnya, sopir bis misalnya. Nah, sopir bis di Jepang harus sopan. Nah, ini berarti kan ada related dengan dia gitu. Nah, berarti saya harus apa namanya seperti ini. Nah, itu yang dinamakan kalau kita bisa membawa ke sini lebih bagus nih. Nah, sini nih, ya. Karena itu nanti ada budaya, terus di sini ada apa namanya personal branding gitu ya, personal branding. Ini kan kita berpikir dalam bahasa semua kan gitu ya. Nah, ini kita bawa ke sana gitu. Nah, sehingga nanti itu akan mempercepat proses akuisisi kita terhadap kata-kata yang ada lah gitu ya. Jadi kalau misalnya, makanya kan nggak relevan Pak N3, kita kan N3 gitu, pakai JLPT, pakai Minnan Nihongo gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sehari-harinya itu kita udah biasakan beberapa gitu ya. Oh iya, ternyata misalnya Unten Mae Tengkeng misalnya. Unten itu driver ya. Mae itu sebelum, Tengkeng itu inspeksi sebelum driver misalnya. Nah, Unten Mae itu kan apa namanya? Mae itu kan sebelum ya. Nah, berarti saya bisa langsung menggabungkan antara kanji dengan mae gitu ya. Nah, oh berarti ada pola kayak gini gitu ya. Nah, jadi misalnya apa lagi misalnya? Benkyo mae, misalnya benkyo mae agak aneh ya. Mungkin anak-anak akan menggunakan benkyo mae ini bisa nggak? Ya harusnya bisa, tapi nggak bisa gitu ya. Benkyo suru mae no jumbi misalnya, atau misalnya gakushu mae jumbi misalnya, itu bisa juga sih seperti itu ya. Nah, artinya apa? Kita udah biasakan dia dengan pola-pola tertentu gitu, yang dia pasti pakai gitu. Nah, itu kan dibantu oleh activity learning sebenarnya. Ya. Misalnya Zempo Cui misalnya. Nah, ini kan apa ya? Hal-hal yang berarti kita harus hati-hati dengan sesuatu yang di depan kita gitu ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Baik, Pak Arbi. Jadi di sesi ini kita mulai tadi dari pemahaman kita sedang berhadapan dengan second language acquisition ya. Betul. Kan dengan begitu pemahaman kita tentang konteks latar belakang anak-anak didik kita yang punya bahasa ibu yang berbeda-beda, nggak selalu bahasa Indonesia, karena ada bahasa daerah juga begitu. Itu akan sangat bermanfaat untuk membantu siswanya bisa mengerti lebih baik begitu ya. Yang kedua tadi juga penting sekali kita bisa merangkaikan itu dalam suatu konteks atau wacana begitu ya. Betul. Itu misalnya juga terwujud di activity learning. Activity learningnya apa kalau di itu ada time, place, occasion gitu ya. Itu kan sangat membantu kita untuk nangkep konteksnya apa nih gitu ya. Dan kata-kata yang dipilih, kalimat yang dipilih memang sesuai dengan apa yang sedang dipelajari. Jadi kita nggak masalah sih mau pakai Minnan Nihongo, mau pakai Irodori. Betul. Konteksnya itu gitu ya. Kita membantu siswanya memahami
lewat cara-cara tersebut. Terakhir tadi soal meaningful repetition ya, tentang bagaimana kita bisa mengulang pengulangan berarti. Dan ini juga sebagai tambahan kita sedang upayakan juga lewat aplikasi ya Pak Ardi. Betul. Setiap hari ada Kotoba, ada Bunpo yang bisa diulang-ulang. Betul. Bahkan Kaiwa juga ya bisa dilatihkan terus. Betul. Karena itu yang akan membuat itu masuk ke ingatan begitu ya, sampai jadi muscle memory gitu, sampai dia ingat. Betul. Begitu. Iya, betul sih. Dan mungkin karena tujuan kita kan N3 misalnya. Nah, jadi kalau tujuan N3 kan ada banyak buku-buku latihan mengenai N3 tuh. Nah, jadi saya nggak tahu apakah ini ada softwarenya misalnya. Kalau ada, bukan software ya, soft copy-nya misalnya. Ya. Kalau soft copy-nya ada, nah itu kan kita bisa install ke AI kita ya. Oh berarti ini pola-polanya seperti ini, contoh kalimatnya seperti itu gitu ya. Nah nanti kita bisa tulis tuh misalnya soal latihan JLPT tahun 2023 yang Desember atau yang Juli gitu kan. Nah nanti di situ kita bisa lebih bisa tahu ya, misalnya ini kita bisa menggabungkan menjadi story gitu ya, bisa menggabungkan menjadi story. Tapi sebenarnya ini adalah soal-soal yang pernah keluar di JLPT N3 misalnya, atau N4 gitu ya. Nah saya nggak tahu kalau memang misalnya bisa dibikin seperti itu jauh lebih bagus gitu ya. Iya. Oh menarik idenya. Iya. Nah terus kemudian kan juga pasti harus ada tadi comprehension dan sebagainya. Nah comprehension itu kan kita nggak harus baca semuanya. Nah kadang-kadang anak juga jadi gini, kita punya kemampuan berbahasa misalnya lisan dengan kemampuan yang diukur dengan cara tertentu ya, dengan assessment tertentu lah gitu ya. Nah ketika kita sudah sepakat bahwa alat ukurnya adalah JLPT N3 gitu ya, jadi mungkin N4 dulu kan, JFT Basic A2 kan, itu kan bisa diambil kapan saja. Nah targetnya ya nanti kalau bisa di September lah kita udah ambil N4 JFT A2 gitu ya. Nah, misalnya di September. Nah, di situ untuk latihan aja gitu. Untuk latihan aja, oh ternyata saya sudah dapat, saya belum gitu ya. Nah, sehingga dari situ cara kita untuk menjawab soal gitu ya. Cara kita untuk istilahnya waktu kita, manajemen waktunya kan harus ada ya. Nah, jadi bahwa sebenarnya belum tentu saya baca semuanya ini, kadang-kadang orang perfeksionis juga nggak bisa lolos JLPT juga. Dia terlalu baca terlalu banyak gitu. Ya, saya tahu banyak akhirnya waktu saya habis gitu. Ya, nah di sini kan pasti ada yang kalau dalam bahasa Indonesia dulu kan kita belajar ada kalimat inti gitu kan, kalimat utama. Nah di situ kita tinggal cari kalimat utamanya di depan atau di belakang misalnya. Nah disitulah paling tidak kalau misalnya waktu kita kehabisan ya kita tinggal yang mana dulu gitu ya, apakah ada kalimat unsur jawaban di kalimat pertama misalnya, kalimat utama atau tidak misalnya ya, ini contohnya ya. Dengan banyaknya latihan kita juga jadi secara nggak langsung belajar strategi dalam ujian ya, betul, terutama untuk yang N3 karena harus seimbang kan antara bunponya juga kemampuan membaca ya. Iya betul. Dan menariknya adalah JLPT kan tidak ada menulis kan, semua menghitamkan kan. Nah, menariknya di situ multiple choice. Nah, sehingga misalnya begini, kita karena itu sifatnya adalah menghitamkan gitu ya. Tidak ada ujian yang istilahnya kita harus menulis gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya dictation misalnya. Dictation itu bisa ada dua hal nih gitu ya. Yang saya sampaikan adalah dia mau mengecek anak itu bisa menulis hiragana atau anak ini tuh bisa mereplikasi suara yang didengar. Kalau misalnya gini, misalnya dajare misalnya, dajare. Begitu dengar kata dajare, terus dia tulis dajare atau dia gambar gitu. Tapi begitu dia ngeliat gambar itu, dia bisa mengulang suaranya itu dengan tepat ya. Ya udah. Cukup pakai itu aja. Nah, artinya apa? Kalau memang misalnya yang diuji ini adalah suara telinga kita gitu ya, kemampuan audial kita, tidak perlu dia harus menulis dalam kata-kata hiragana gitu ya. Nah, makanya kesesuaian antara assessment dengan kemampuan. Makanya kadang-kadang anak ini lambat gitu ya. Misalnya tadi dajare lama gitu ya.
Terus kemudian kamu coba baca lagi, oh dajare gitu ya. Nah, berarti dia ada dua kemampuan yang dia cepat menulis dalam hiragana katakana, terus kemudian dan dia bisa mengulang hal itu gitu ya. Nah, tapi sepanjang misalnya, kita pertama menguatkan dulu nih audialnya gitu. Tulisannya pakai pakai huruf yang paling dia kuasai gitu. Nah, begitu sampai dia benar-benar cepat banget gitu ya. Akhirnya nanti sekarang nextnya kita akan pakai hiragana katakana ya gitu. Nah, apakah hiragananya dulu, apakah katakananya dulu gitu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Makanya ini harus dipisah sebenarnya cara kita untuk mengakses ini gitu ya. Karena kalau misalnya kita langsung dalam bahasa karena apa yang kita harus tahu dengan jelas bahwa apa yang kita mau akses gitu. Iya. Karena ujungnya kan akan ke standar JFT atau JLPT begitu. Betul, iya. Tipe-tipenya memang bisa di pola-polanya yang akan dipersiapkan selama kelas. Betul. Jadi misalnya begini, anak-anak dengerin, nah A atau B atau C gitu kan, kan dia nggak perlu tulis sih saya. Nah, tapi dia dalam waktu yang sesingkat dia bisa langsung nunjuk A atau B atau C gitu, misalnya. Iya, ini salah satu caranya ya gitu. Berarti kan di Hombu-nya nanti pada waktu kita buat di Hombu itu maksudnya di kita ya, di kantor pusat itu nanti yang kita perlu bantu itu adalah bagaimana kita membuat itu gitu ya. Oke. Seperti ChatGPT sebenarnya dia nggak ngerti-ngerti banget ya, tapi dia tahu pola-polanya sehingga dia bisa respon dengan pas. Iya. Baik Pak Arbi, terima kasih. Mungkin nanti kita akan dalami lagi di kesempatan lain. Hari ini kita merangkum tentang bagaimana menangani siswa di kelas, terutama juga siswa-siswa yang mengalami kesulitan. Iya. Semoga bermanfaat buat para sensei.